Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fira selaku dosen mata kuliah fikih dan tidak lupa teman-teman PGMI A dan B yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti acara perkuliahan pada hari ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini topik yang akan kita bahas adalah sholat fardu dan sholat berjamaah. Saya Aisyah Nuril Azhar akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Erlina Saraswati, Nadia Zakiatul Miskiyah, Aisyah Nuril Azhar, Asti Wulandingrum, Abdul Rauf, dan Rizka Ika Rosanti. Untuk pemateri yang pertama, saya persilahkan. Sholat fardu atau sholat 5 waktu. Sholat adalah tiangnya agama Islam. Sholat merupakan amal pertama kali yang dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Bila sholatnya baik, maka amalnya akan baik. Jika sholatnya rusak, maka amal yang lain jadi tercemar. Dalam sholat, Allah mengajarkan hidup disiplin, hidup sabar bermasyarakat, hidup sehat, hidup bersih lahir batin, dan menahan diri. Hukum sholat ada 2 macam, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Selanjutnya, syarat wajib sholat fardu. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, telah menerima dakwah Islam. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, berakal dan balik. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan bagaimana tata cara melakukan sunnah hayat, yaitu yang pertama mengangkat tangan saat takbiratul ihram, yang selanjutnya menghubungkan takbir makmum kepada takbir imam, yang ketiga memandang ke tempat sujud, selanjutnya membaca doa iftitah, selanjutnya diam sejenak sebelum dan sudah membaca al-fatihah, terus membaca amin, membaca surah selain al-fatihah. Setelah membaca al-fatihah, memperhatikan bacaan imam, mengeraskan suara, membaca takbir, membaca sami Allahu liman hamidah saat iktidal, meletakkan tangan di lutut ketika ruku, saat ruku dan sujud membaca doa, duduk iftiros, duduk tawaruk, dan yang terakhir yaitu membaca salam. Nah, apa saja hal-hal yang membatalkan sholat? Yaitu yang pertama, banyak bergerak di luar gerakan sholat. Selanjutnya, berkata atau berbicara. Yang ketiga, meninggalkan salah satu rukun. Yang keempat, tidak terpenuhi syarat sah sholat. Yang kelima, makan dan minum. Dan yang keenam yaitu tertawa. Selanjutnya, bacaan-bacaan sholat 5 waktu. Yang pertama yaitu takbir, Allahu Akbar. Terus membaca doa iftitah, kabira walhamdus, dan seterusnya membaca surah al-fatihah, terus membaca bacaan surah di Al-Quran, misalnya surah-surah pendek, terus doa ruku, doa iktidal, doa sujud, dan duduk di antara 2 sujud, bacaan tasyahud awal, bacaan tasyahud akhir, salam. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat sah sholat 5 waktu. Yang pertama ada suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Yang kedua ada badan, pakaian, dan tempat harus suci dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Dan yang kelima telah tiba waktu sholat. Rukun dan sunnah sholat 5 waktu. Yang pertama niat, kedua berdiri, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surah al-fatihah, yang kelima ruku, lalu iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud awal dan akhir, membaca tasyahud, membaca sholawat nabi, membaca salam, dan tertib. Keutamaan sholat 5 waktu. Yang pertama yaitu mengingat Allah, yang kedua yaitu menjadi penolong, yang ketiga yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang keempat yaitu penghapus dosa.
Yang kelima yaitu bentuk syukur kepada Allah. Yang keenam yaitu amalan utama. Yang ketujuh yaitu penghapus semua kesalahan dan dosa. Dan yang kedelapan yaitu cahaya di hari kiamat. Pengertian sholat berjamaah. Sholat menurut bahasa adalah doa. Dengan kata lain, mengagungkan. Kata sholat jamaknya adalah sholawat, yang berarti menghadapkan segenap pikiran untuk bersujud, bersyukur, dan memohon bantuan. Secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perbuatan dan ucapan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama sedikitnya 2 orang. Salah satunya jadi imam dan yang satunya jadi makmum. Keutamaan dan fungsi sholat berjamaah yaitu yang pertama sebagai tiang agama, yang kedua memperkuat persatuan dan persaudaraan, yang ketiga sebagai pembentuk akhlak mulia, dan yang keempat yaitu meningkatkan disiplin dan penguasaan diri. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang fungsi dan keutamaan sholat berjamaah. Fungsi sholat berjamaah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai tiang agama. Yang dimaksud sebagai tiang agama yaitu barang siapa yang menegakkan sholat berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti ia merobohkan agama. Yang kedua ada memperkuat persatuan dan persaudaraan, yaitu maksudnya sebagai sumber tumbuhnya unsur-unsur pembentukan akhlak yang mulia. Sholat yang dilakukan secara ikhlas dan khusyuk akan membuahkan perilaku yang baik dan terpuji. Yang ketiga ada sebagai pembentuk akhlak mulia. Yang dimaksud pembentuk akhlak mulia yaitu sebagai cara untuk memperkuat persatuan dan persaudaraan antar sesama muslim. Yang terakhir sebagai meningkatkan disiplin dan penguasaan diri, yaitu sebagai suatu pelajaran yang meningkatkan kedisiplinan dan penguasaan diri. Selanjutnya keutamaan sholat berjamaah, yaitu pahalanya 2 kali lipat, terus mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan pahala seperti haji dan umroh, membebaskan dari siksa api neraka. Adapun hikmah sholat berjamaah yaitu mempersatu umat, mengingatkan umat Islam menjadi umat yang satu, maka bersyariat sholat berjamaah sehari semalam 5 kali. Menyiarkan syiar Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiarkan sholat di masjid dengan sholat berjamaah di masjid, maka berkumpul umat Islam di dalamnya. Sebelum sholat ada mengumandangkan azan di tengah-tengah mereka. Semua itu adalah pemaklumatan dari umat akan menegakkan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Yang ketiga, merealisasikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kala mendengar azan, maka menyegerakan untuk memenuhi panggilan azan tersebut, kemudian melakukan sholat berjamaah dan meninggalkan segala urusan dunia. Yang terakhir, menumbuhkan kedisiplinan. Dengan melakukan sholat berjamaah secara rutin, maka seseorang itu akan disiplin. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya